Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita adalah dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang Tuhan adalah penolongku. Saudara, setiap kita merindukan pertolongan daripada Tuhan. Setiap kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Kita manusia yang terbatas. Kita tidak sanggup dengan kekuatan kita. Ada banyak perkara, ada banyak hal, ada banyak situasi yang kalau kita andalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Malah firman Tuhan berkata, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, malah kita menjadi terkutuk. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kata firman Tuhan. Jadi sebenarnya hal yang paling tepat, hal yang paling benar dalam kita menjalani hidup kita, apapun situasi dan kondisinya, kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Karena sekalipun kalau kita merasa kita mampu misalnya, lalu kita mencoba untuk mengandalkan diri kita, mengandalkan orang lain, maka di sana malah kutuk yang akan terjadi. Kenapa demikian saudara? Karena sebenarnya kita ini hidup semuanya di bawah kuasa dan otoritas Tuhan. Nafas yang kita hirup dari Tuhan. Kita berpijak di bumi yang Tuhan ciptakan. Dan kemudian kita ada di bawah langit yang Tuhan ciptakan, segala sesuatunya ada. Apa yang kita kerjakan bisa berhasil dan sebagainya, itu karena Tuhan. Lalu kemudian kita mulai mengandalkan kekuatan kita mulai mengandalkan orang lain. Wajar Tuhan mengutuk saudara, karena segala sesuatunya adalah dari Dia. Tidak ada secuil dan setitik jarum pun ada kalau bukan karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengharapkan pertolongannya dalam segala situasi hidup kita. Baik susah, baik senang, kita harus selalu mengharapkan pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, itu yang saya rindu kita renungkan hari ini saudara, bahwa ada jaminan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan kemudian kita juga akan belajar bagaimana supaya kita mengalami jaminan pertolongan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, sehingga dalam melaksanakan aktivitas saudara, saudara melaksanakannya berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, dan saudara akan mengalami jaminan Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan.
Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah merupakan jaminan Tuhan, di mana di ayat 6 firman Tuhan menegaskan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi di dalam firman Tuhan ini, penulis ini menegaskan bahwa ada alasan sehingga kita dapat berkata dengan penuh keyakinan. Apa yang bisa kita katakan, umat-umat Tuhan katakan, yaitu Tuhan adalah penolongku. Sebagai umat Tuhan, kita dapat dengan tegas dan lantang berkata, Tuhan adalah penolongku. Sebagai orang-orang percaya, saya dan saudara, kita dengan penuh keyakinan kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Dan kemudian kalimat berikutnya dikatakan, aku tidak akan takut. Kalau Tuhan yang menjadi penolong kita, saudara, kita tidak perlu takut. Kalau Tuhan yang menjadi penolong saudara, saudara tidak perlu takut. Apapun dan bagaimanapun situasi dan keadaan saudara saat ini, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir kalau Tuhan yang menjadi penolong saudara. Seberapa sulit, seberapa mustahil pun itu, seberapa parah pun keadaan saudara hari ini, dengar saudara, saudara tidak perlu takut karena Tuhanlah penolong saudara. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Kalau Dia yang menolong kita, apa yang mustahil bagi Dia? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala perkara bisa jadi kalau Tuhan yang menolong kita. Segala perkara Allah sanggup kerjakan, Allah sanggup lakukan kalau Tuhan yang menolong kita. Segala perkara bisa diubah, segala keadaan bisa berubah. Bahkan padang gurun bisa berubah menjadi Taman Eden. Kalau Tuhan yang menolong, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja. Ada begitu banyak situasi yang Tuhan bisa ubah dengan seketika, saudara. Ada begitu banyak kesaksian-kesaksian umat-umat Tuhan di mana situasi kehidupan mereka yang begitu parah bisa diubah oleh Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup menolong dan mengubahkan. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, apakah saudara sudah memiliki Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan saudara? Apakah saudara memiliki Tuhan yang menolong dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara? Itu yang jadi masalahnya, karena kalau kita tidak memiliki Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita khawatir dan takut. Bahkan sangat khawatir dan sangat takut. Kenapa saudara? Karena kita adalah mangsa iblis. Setiap saat iblis, firman Tuhan berkata, dia iblis yang mengaum-ngaum seperti singa, yang siap menerkam siapa saja yang bisa dia terkam. Dan kalau kita tidak punya Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, siaplah kita menjadi mangsa iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum. Itu sebabnya pastikan saudara memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Dan kalau saudara memiliki Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan saudara, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir. Dan bagaimana memastikan bahwa kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita? Nanti kita akan belajar, saudara.
Lalu juga dikatakan selanjutnya dalam ayat yang ke-6 ini, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Artinya apa? Kalau Tuhan yang menjadi penolong, maka siapapun tidak bisa mengganggu, siapapun tidak bisa berbuat sesuatu yang merugikan, yang mencelakakan umat-umatnya yang dia tolong. Ada orang yang berniat jahat, apakah yang bisa dilakukan manusia yang berniat jahat jika Tuhan yang menolong? Jika Tuhan hadir sebagai penolong, tidak ada, saudara, tidak ada yang sanggup dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa jika Tuhan yang menjadi penolong. Dia Tuhan yang akan melindungi, Dia Tuhan yang akan menjaga, menyertai jika Dia menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan jika kita rindu mengalami pertolongan Tuhan? Karena dikatakan di ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, sebab itu. Jadi di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, firman Tuhan memberi penjelasan apa saja yang menjadi alasan sehingga Tuhan menjadi penolong kita. Karena dikatakan sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Apa sebabnya sehingga kita dengan yakin berkata bahwa Tuhanlah penolong di dalam kehidupan kita? Sebabnya itu yang pertama, saudara, ada di ayat 2 dan 3. Bahkan mulai ayat 1 sampai 3 dikatakan begini, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan seorang kepada seorang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Yang pertama, saudara, dikatakan di sini pelihara kasih persaudaraan. Bagaimana cara memelihara kasih persaudaraan? Dengan menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain, menjamu orang lain, memperhatikan orang-orang yang mengalami perlakuan tidak sewenang-wenang, memperhatikan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Jika dilakukan itu, memelihara kasih persaudaraan dengan berbuat baik, memberi tumpangan, memperhatikan orang lain dan sebagainya, maka dikatakan ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Artinya dengan kita memelihara kasih persaudaraan, itu menjadi sebab, itu menjadi alasan sehingga kita semuanya bisa berkata bahwa Tuhan adalah penolong kita. Jadi yang pertama, alasan sehingga Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi kita, saudara, adalah dengan cara kita berbuat baik, dengan cara kita memelihara kasih persaudaraan. Kita saling mengasihi. Kalau kita rindu mengalami pertolongan di tengah keluarga kita, saudara, maka jadilah kita saling mengasihi di tengah keluarga kita. Kalau kita rindu mengalami pertolongan di tengah-tengah pekerjaan kita, saudara, maka jadilah kita menjadi umat-umat Tuhan yang saling mengasihi di tengah-tengah pekerjaan kita. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kita, kalau kita rindu mengalami Tuhan menyatakan pertolongannya yang ajaib di sana, mari kita belajar saling mengasihi dan berbuat baik. Bahkan kalau kita rindu mengalami pertolongan kepada orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun, mari kita belajar berbuat baik. Mari kita belajar untuk menolong mereka. Bahkan dikatakan di sini bahwa ada orang-orang yang dengan tidak sadar mereka menjamu orang lain yang mereka tidak kenal. Ternyata mereka sudah menjamu malaikat-malaikat, kata firman Tuhan. Artinya, saudara, dalam kehidupan ini mari kita berbuat baik kepada orang lain. Belajar memberi, belajar membantu, belajar menolong orang lain. Dan dengan kita melakukan itu, kita akan mengalami bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita. Saat ini biarlah kita belajar bersama untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita belajar untuk mengasihi orang lain, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan.
Saudara, di tengah pekerjaan Tuhan yang saya hari ini lakukan, di mana gereja ini atau pelayanan ini saya rintis sekitar 20 tahun yang lalu, saudara. Lalu kemudian saya melihat keadaan di daerah ini, maka akhirnya saya berpikir saya tidak cukup hanya berkhotbah, tapi saya harus berbuat sesuatu yang menolong secara sosial, yang menolong secara ekonomi di daerah ini, di mana ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan dan ada begitu banyak orang yang mengalami situasi yang sulit oleh karena kondisi di mana pendidikan masih kurang, lalu kemudian banyak premanisme, banyak perdukunan dan sebagainya. Akhirnya saya berjuang, saudara, saya berpikir bahwa saya harus mulai dari pelayanan anak. Ya, pelayanan anak itu pelayanan yang tidak menarik bagi banyak gereja. Kenapa? Karena pelayanan anak itu tidak ada uang di sana. Yang ada di sana pengorbanan. Tapi saya berpikir, kalau saya mulai dari pelayanan orang dewasa, maka apa yang akan terjadi? Saya hanya akan memperbaiki yang sudah rusak, dan hidup saya akan capek muter-muter di situ, saudara. Sedangkan saya lihat orang-orang yang saya menangkan mulai dari anak sekolah minggu, saya melihat mereka bertumbuh, dan kemudian akhirnya mereka bisa bekerja, dan mereka juga punya perhatian buat pekerjaan Tuhan. Akhirnya saya berpikir bahwa saya harus serius dengan pelayanan anak. Sehingga akhirnya saya mulai dengan pelayanan sekolah minggu lebih serius. Saya mulai dengan pelayanan anak melalui sekolah juga. Dan kemudian terakhir ada terbuka pelayanan pengembangan, di mana ada sekarang ini ada 200 anak kurang mampu yang kami kembangkan di gereja ini. Ya, penuh pengorbanan, saudara, penuh pengorbanan di sana. Ada begitu banyak hal yang dikorbankan di sana. Saya begitu berjuangnya waktu itu supaya pelayanan ini bisa terbuka, bahkan sampai saya agak sempat sakit parah waktu itu karena berjuang supaya pelayanan anak ini lebih bisa serius. Dan ada dana yang setiap bulan harus dikorbankan ke dalam, untuk supaya pelayanan anak yang kurang mampu ini bisa berkembang, bisa berdampak. Tetapi di samping itu saya mulai melihat, saudara, bahwa ketika aku rela berkorban demi masa depan lebih baik, jika anak-anak ini dididik dengan benar, maka ke depan, 20 tahun ke depan, dampaknya akan sangat besar. Saya bisa melihat itu dalam iman, saudara. Sekalipun banyak pengorbanan, saya melihat Tuhan mulai buka pintu berkat. Saya melihat Tuhan mulai mencurahkan pintu berkat. Nah, saudara, melalui itu hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rela mengasihi orang lain yang kurang mampu, rela berkorban bagi orang lain yang kurang mampu, kalau saudara mulai menyatakan kasih saudara kepada orang lain yang sedang berjuang, bahkan mungkin untuk pekerjaan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman kepada saudara, saudara mulai berbuat sesuatu sebagai bukti kasih saudara kepada mereka, maka firman Tuhan ini menegaskan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Artinya Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai penolong dalam hidup saudara, karena ada alasan. Apa itu? Saudara adalah orang yang rela berkorban, rela mengasihi orang lain, rela berbuat, rela bertindak. Dan kasih saudara bukan hanya sekadar kata. Gampang mengatakan aku mengasihi kamu, gampang, saudara. Tetapi kasih kita itu harus dibuktikan melalui tindakan, melalui kerelaan, rela berkorban, rela berbuat, rela memberi, dan sebagainya. Itu yang pertama, saudara. Itu yang pertama, alasan kita akan mengalami pertolongan Tuhan, kita belajar mengasihi, saling mengasihi, kita belajar mengasihi orang lain. Dan kasih kita bukan hanya sekadar kata, tapi ada tindakan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, yang menjadi alasan Tuhan akan menyatakan diri sebagai penolong bagi kita, ayat yang keempat, di mana di sana dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Di sini yang kedua ditegaskan, saudara, untuk kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, kita harus belajar menghargai keluarga kita.
Kita harus sungguh-sungguh benar dalam perjalanan keluarga kita, bertindak benar, bersikap benar, berperan benar di tengah-tengah keluarga kita. Artinya belajarlah untuk berbuat benar, bersikap benar, bertindak benar, berperan benar di tengah keluarga saudara. Jadikanlah keluarga saudara itu menjadi hal yang penting, di mana saudara akan melakukan yang terbaik di sana. Bagi saya saudara, keluarga saya adalah sorga bagi saya. Artinya sorga di dunia ini saudara. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya mengalami begitu damai dan tentram bersama dengan keluarga saya. Saya kadang-kadang heran kenapa ada banyak orang-orang tua atau bapak-bapak hidup mereka lebih banyak di kedai kopi daripada di rumah bersama istri dan anak-anak. Saya tidak habis pikir dengan itu. Karena bagi saya, betapa indahnya berada di tengah keluarga. Tapi kenapa banyak orang membuang-buang waktunya jauh dari keluarga? Dan bahkan di sini dikatakan orang yang berlaku benar, berbuat benar. Artinya di tengah keluarganya itu harmonis, keluarganya itu benar, karena bersikap benar, bertindak benar, membuat sistem yang benar dan sebagainya di tengah keluarga. Maka dikatakan ayat 6, itu menjadi alasan Allah akan menolong kita. Saya teringat saudara satu peristiwa. Tuhan berkata kepada orang Israel, silahkan perbanyak doamu, silahkan perkuat suaramu meminta, silahkan mengalirkan air matamu meminta, mintalah, aku tidak mendengar kamu, kata firman Tuhan. Begitu kira-kira intinya saudara. Lalu orang Israel berkata, kenapa Tuhan? Apa salah kami? Lalu apa kata Tuhan? Karena kamu telah tidak setia kepada pasangan masa mudamu. Artinya apa saudara? Ada masalah di tengah keluarga mereka. Pasangan suami istri bermasalah, tidak akur, tidak tentram, tidak harmonis. Dan itu membuat Tuhan berkata, aku tidak mau dengar doamu. Artinya betapa ruginya. Sudah tidak harmonis di tengah keluarga saja, betapa ruginya saudara, karena kita tidak nyaman, kita tidak tentram di sana. Kita tidak menikmati keharmonisan, keindahan. Lalu ditambah lagi ketika kita tidak harmonis di tengah keluarga, malah Tuhan bilang, aku tidak mau dengar doamu. Artinya dia tidak akan menolong. Nah, yang luar biasa malah ketika kita menjaga keharmonisan di tengah keluarga, menjaga keluarga kita baik, ada ketentraman, kita alami sorga di dunia ini, di tengah-tengah keluarga kita betapa damai dan tentramnya. Dan setelah itu Tuhan malah akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Nah, itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara. Ada hal yang sangat penting kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, yaitu jagalah keluarga saudara harmonis, tentram, damai. Maka saudara akan melihat Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir saudara, yang menjadi alasan sehingga Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Ayat 5 dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hal ketiga di sini Tuhan berkata, jangan kamu menjadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya dengan singkatnya, saya bisa menegaskan di sini saudara bahwa hiduplah dari berkat Tuhan. Jangan kamu jadi hamba uang. Saudara perlu uang, saya sebagai hamba Tuhan juga sangat-sangat perlu uang saudara. Ada begitu banyak urusan yang harus saya selesaikan melalui uang. Butuh uang. Tetapi yang menjadi masalah, menjadi perbedaannya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara, adalah bahwa bagi mereka uang itu adalah Tuhan mereka, sehingga apapun mereka lakukan untuk uang. Tetapi bagi kita, uang itu hanya alat, sehingga kita mencari uang demi untuk sesuatu, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan ini berkata supaya kita, intinya di sini adalah kita hidup berdasarkan berkat yang Tuhan beri. Kita lakukan yang terbaik, kita kerjakan yang terbaik, dan kemudian Tuhan berkati kita, kita nikmati berkat Tuhan. Jangan jadi hamba uang.
Jangan akhirnya apapun yang kita lakukan itu demi uang. Hari ini saya berdoa saudara berhasil dalam apa yang saudara kerjakan hari ini. Tetapi saya mau menegaskan kepada saudara, jangan jadi hamba uang. Jadikan uang itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan, untuk membantu orang lain, untuk membantu pekerjaan Tuhan, dan untuk kebutuhan kehidupan saudara. Jadikan uang itu sebagai alat. Jangan jadikan dia sebagai tuan bagi kehidupan saudara. Kalau itu yang terjadi, saudara bisa mengontrol uang, saudara bisa menguasai uang, maka firman Tuhan berkata, ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolong kita. Tuhan pasti akan menolong kita jika kita bisa dipercaya masalah uang. Kita bersyukur betapa luar biasa kebenaran firman Tuhan hari ini kepada setiap kita saudara, di mana Tuhan menyatakan jaminannya bahwa dengan yakin kita dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Bagaimana sehingga kita mengalami Tuhan menjadi pertolongan kita? Yang pertama, jadilah orang yang mengasihi orang lain. Artinya pelihara kasih persaudaraan, belajar mengasihi orang lain melalui tindakan. Yang kedua, menjalin keharmonisan di tengah keluarga. Jadilah keluarga-keluarga harmonis, keluarga saudara. Lalu yang ketiga, jangan menjadi hamba uang, tapi hiduplah dari berkat Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan berkat yang besar, mari kita nikmati. Hiduplah dari berkat Tuhan itu. Maka dengan demikian, dengan 3 alasan itu, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku. Biarlah setiap kita mengalami Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bagaimana supaya kami mengalami Tuhan menjadi penolong bagi kami. Dan kami sudah belajar bahwa dengan kami hidup saling mengasihi, dengan kami menjaga keluarga kami dengan cara yang terbaik, kami berperan dengan peran yang terbaik, kami mengasihi keluarga kami mengasihi pasangan hidup kami, anak-anak kami dan sebagainya, maka kami akan mengalami kasih-Mu. Dengan cara kami hidup berdasarkan berkat Tuhan, kami tidak menjadi hamba uang, maka kami akan mengalami pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan, dan kami mau terapkan firman-Mu untuk kami mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini, berkati kehidupan mereka. Bahkan saat ini ya Tuhan, sebentar lagi hamba akan menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, profesi mereka, kerinduan mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Teruslah Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa, datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka,
ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai
di bidang apapun, para karyawan, di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka, berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa
supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.